Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ke-14 ya. Di sini ada beberapa challenge ya. Di sini sifatnya tidak wajib, tapi akan menambah poin juga. Baik poin perkuliahan juga baik poin experience kalian nanti sebagai di bidang karir ya. Nah, untuk challenge wajib itu ada satu lagi yaitu tentang login system untuk nanti pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan sekarang tema kita tentang PHP file. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang PHP file upload. Jadi artinya PHP file upload itu filenya itu hanya diuploadkan saja, tidak di-manage. Tapi sekarang dengan teknologi PHP, si file itu bisa dimanipulasi, bisa dibaca, bisa dibuat, bisa diubah. Nah, jadi ini adalah file base ya, jadi kita memanagenya file. Berbeda dengan database. Kalau database itu CRUD kan, CRUD database. Kalau file ya file manage ya, manage file. Untuk CPMK, ini untuk pertemuan 14, kalian harus memahami cara kerja PHP file, yaitu app open untuk membuka file, app write untuk menulis, dan app close. Jadi kalau sudah dibuka harus ditutup. Jika tidak ditutup, maka memorinya itu nggak bisa free lagi ya, jadi berat sistemnya. Membedakan mode akses, ada read saja, kemudian read dan nambah file, ada write saja. Jadi W ini akan menjadi error ketika filenya belum ada. Tapi kalau W plus, ketika dia mau mengubah data dan datanya belum ada, filenya belum ada, maaf ya, filenya dibuat dulu. Jadi plus itu tandanya dibuat dulu kalau tidak ada. Dapat membedakan fungsi super global. Oh, ini bukan post dan files ya. Nah, ini udah kayaknya ya. Dapat membedakan arsitektur pengiriman data string atau data file antara klien, ini sudah kemarin ya. Data string itu artinya memakai post saja, dan data file menggunakan files. Pada formnya itu ditambahkan ENC type, multipart form data. Ini sudah. Nah, berarti sekarang praktikumnya yaitu membaca dan menulis ke dalam file CSV. Nah, ini praktikumnya ya. Untuk keywords, ini alhamdulillah sudah pindah. Sudah pindah rumah ke yang lebih besar. Dan sekarang di sini Pak In akan membahas satu challenge, yaitu PHP file handler. Jadi di rumah kalian dapat itu ya, dapat tantangan. Tapi tantangannya tidak wajib ya, silakan kalau mau dikerjakan ya silakan kerjakan. Dan ini Pak In memberikan reward, dan rewardnya ini sepertinya itu hampir sama dengan RP. Rata-rata gaji yang akan didapatkan nanti ketika di dunia kerja. Jadi kalau misalkan kalian pengennya segini gitu ya, freelance nih, pengen freelance, skillnya yang kayak gimana nih? Ya memang harus bisa hostingkan file handler saya seperti ini. Kalau ini level gimana Pak level ini? Oh, ini level belajar aja gitu ya. Nah, yang wajib ini sampai level enggak ada yang wajib berarti di sini ya. Silakan dicoba aja. Berarti ini enggak ada. Jadi bukan challenge wajib. Nah, Pak Ian akan menjelaskan sampai poin yang mana nih. Untuk ini syarat sesuai dengan video panduan. Untuk video panduan nanti sekarang lagi di-record. Beda data, bukan data mahasiswa, minimal 25 record. Nah, gitu gampang. Tambahkan fitur CRUD pada sistem, data dapat ditambah, diubah, dihapus. Dan sisanya bisa di-download as file CSV. Oke, itu bisa sekarang. Yang keempat, selain terdapat CRUD sistem, data dapat difilter by nama, kelas, atau prodi, atau nama kolom lainnya. Hasil filtering dapat di-download as file CSV. Baik, kita praktikum yang ini dulu ya, biar
Siapa tahu waktunya beres ini sekitar 40 menitan. Kita close, remove. Nah, Pak In menggunakan PHP natif, jadi teknologinya memang istilahnya itu deprecated ya, udah lama. Jadi nggak masalah ya. Untuk folder project-nya, htdoc pertemuan 14. Kita buat, kita tarik ke sini, Sublime, dan kita buat new file index.php. Kita simpan. Dan kita ketik heading 1 PHP file. Kita lihat sini hasilnya localhost pertemuan 14. Oke, sekarang kita coba buat di phpMyAdmin database. New database-nya pertemuan 14. Create. Dan kita buat tabel mahasiswa. Oke, ini adalah ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan kelas. Udah gitu aja. Untuk nama mahasiswa varchar 50. Untuk kelas ini varchar sekitar 20. Dan ini auto increment. Ya, auto increment primary. Sudah cukup. Kita insert. Misalkan ini adalah Ahmad. Dan kelasnya misalkan TI 2020 KIP P1. Udah satu saja. Dan sekarang kita coba tampilkan ini ke web. Dan kode PHP. Variabel koneksi. Ya. Ada komentar barusan? Sama dengan MySQL iConnect. Ini Pak In dengan metode yang termudah. Ini localhost. Ini usernya root. Dan password, kalian nanti kosongkan ya di rumah kalau misalkan masih kosong. My localhost 2023 dan database yang barusan kita buat DB pertemuan 14. Untuk string kita buat select bintang from tabel mahasiswa yang barusan kita buat. Kemudian kita execute teorinya. Atau kita matikan. Dan kita tampilkan errornya. Kemudian kita menggunakan while. Kita tampung dalam variabel D saja. Ya, variabel key dan kita buat di sini row dot sama dengan di sebelumnya kita harus awali dulu ini variabel row sama dengan apa? Sebenarnya kan kosong misalnya ya, variabel row kita tambahkan. Nah, ini variabel D data dengan indeks nama mahasiswa. Kita cukup tambahkan di sini BR saja.
atau HR. Dan kita cukup di sini kita panggil variabel row. Simpan. Oke, line berapa? Line 10 katanya, unexpected titik koma. Ini. Simpan. Oh ya, koma berarti kurung tutup ya. Simpan. Kenapa nih? MySQLi connect. 1, 2, 3. Line end of file, line 17. Oh, ini sini. Reload. Ya, sekarang sudah tampil ya. Jadi Ahmad Firdaus ini berasal dari database dan metode akses ke database ini terlalu simpel dan sangat rentan. Jadi nanti kalian kalau sudah tahu ya cara kayak begini, oh ini tuh sangat rentan Pak, ya udah nanti di-upgrade ya. Ya. Kami daerah tempat ini bisa partisipasi buat pengembangan program bisa nanti di sini Pak. Minta waktu. Oh gitu ya. Ini lagi recording. Habis ini Pak. Iya habis ini. Ya. Makasih Pak. Ya. Pak, Pak. Oke, sekarang kita kalau mau jadi format table boleh ya. Jadi kita cek dulu misalkan sini ya. Jika variabel row sama dengan kosong, maka kita cukup variabel row kita ganti menjadi sebuah ya no data udah gitu aja ya. Else, maka kita ubah ini variabel row ini akan menjadi sebuah table biar kita bisa gampang lihatnya. Nah, ini Pak In tidak menggunakan CSS, ini menggunakan cara lama. Width 100%, dan untuk headernya seperti biasa, untuk TR, ini tabel row, ini TD, ini NTD. Ya, kolom yang pertama kita berikan sebuah nomor ya. Tapi nomor saja, nomor nama mahasiswa dan kelas. Satu lagi aksi. Dan di sini kita masukkan kembali row yang berasal dari di atas ini. Ininya kita update menjadi TR dan akhiran NTR. Ini TD. Ini TD. Ini variabel I untuk penomoran. Variabel I kita awali dengan 0. Ketika masuk looping, variabel I kita tambahkan. Ini untuk indeks kelas, dan ini untuk aksi edit atau delete. Kita lihat, udah seperti ini.
Dan sekarang kita mau download CSV. Kita tambahkan sebuah link di bawah. Href sama dengan kita belum tahu ya. Dan terus tanda petik trace, nggak tahu menuju kemana, kita ketik di sini download CSV. Nah ini, jadi ini harus bisa kita download ke dalam file CSV. Nah gimana caranya? Itu kita coba buka untuk We Try School, dan di sini kita ketik PHP file handling, dan open, read, close. Manipulasi file, katanya read file, bla 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 ya. Nah di sini ada app open. Nah kita harus menggunakan ini app open. Nah ini copy paste aja biar cepat ya. Copy. Dan sebelum loopingnya di atas berarti ya. Nah di sini. Nah, my file app open, dan kita ketikkan misalkan, nah ininya boleh bebas ya, misalkan data mahasiswa dot, ini boleh dot txt, boleh dot csv, terserah. Nah, untuk modenya ini boleh menggunakan R atau W plus. Sebaiknya W plus ya. Kenapa W plus? Karena kalau misalkan ini kan kita mau ini ya, editing, oke, nggak masalah ya. Kita mau editing nih, berarti kita harus write. Nah, kalau untuk plus, kenapa kita harus plus? Karena kalau misalkan data belum ada, kita buatkan dulu. Atau dimatikan, enable to open file, echo. Nah, ini tidak usah echo ya, app read my file, bla bla bla. Kita langsung ke app write. Kita lihat di bawah, app write. Nggak ada di sini. Langsung saja app write. App write. Kita tuliskan ke my file, dan sininya misalkan kita tulis jet dan app close. Udah 3 baris ini adalah basic untuk PHP file. Ketika kita simpan, kalau tidak ada error, reload. Oke, tidak ada error ya. Nah, kita balik lagi ke Sublime, dan di sini sudah ada file ya. Data mahasiswa.csv. Isinya jet sesuai dengan yang kita masukkan. Kita balik lagi ke sini. Dan ini kita akan coba tambahkan sebuah data mahasiswa ya. Nah, karena kita loopingnya di sini, berarti ini data ini, app write ini harus berada di dalam loop. App close-nya harus di bawah. Jadi app close-nya kita cut, keluar dari loop ini, loop while ini. Nah, di sini app close-nya. App write-nya kita cut, masukkan ke dalam loop. Nah, sini boleh di sini ya. Nah, di sini. Nah, kita ini ZZ-nya kita ganti dengan misalkan nama ya. Nama mahasiswa. Simpan. Kita reload. Kita cek lagi. Nah, data mahasiswa ada ya. Ahmad Firdaus. Jadi sini kita sudah bisa memindahkan dari database ke file. Kita tambahkan di sini jangan hanya Ahmad Firdaus, kita insert. Budi. Ini Charlie.
kelas, misalkan MI 2025, keep P5, ini P4. Kita klik go, dan sekarang kita coba reload. Oke, sudah ada 3, dan sekarang kita coba cek di file CSV-nya. Nah, sekarang sudah ada ya, Ahmad Firdaus, Budi, Charlie. Nah, kenapa ini kok menyatu? Kenapa tidak ada yang namanya new line? Harus kita tambahkan new line-nya. Bukan di sini. Kita gabungkan dengan new line. Nah, gini. Simpan. Kita refresh lagi. Dan kita lihat di sini. Terus kebalik ya. Ini. Kembali ke kode. And refresh. Nah, kenapa begini? Karena dibukanya oleh itu ya. Kita terusin aja. Yang di Zoom bisa komentar kenapa itu begitu ya? Nggak mau ke bawah. Apakah ininya harus begini? New line. Nah, gini ya, benar ya. Kenapa? Karena kita tadi menggunakan petik tunggal. Kalau petik tunggal dianggapnya teks doang ya. Kalau petik ganda akan diartikan dulu bahwa ini adalah new line. Reload. Kita lihat data mahasiswa. Tuh, sekarang sudah enter ke bawah. Nah, sekarang kita linkkan data mahasiswa ini ke link kita. Data mhs.csv. Nah, reload. Klik. Udah, download ya. Data mahasiswa. Tuh, ada. Ini, Ahmad, Budi, Charlie. Sekarang apa yang kelasnya mana? Oke, kita tambahkan ya. Kita tambahkan sekarang untuk kelasnya. Nah, sini kita pisahkan dengan koma. Komanya boleh memakai itu ya. Dan kita gabungkan kembali dengan D dengan indeks kelas. Kalau misalkan di awalnya mau kasih nomor boleh ya. Ini digabung dengan variabel I. Variabel I, koma. Variabel nama, kemudian di sini koma, variabel kelas. Simpan. Nah, sekarang kita coba reload. Kita lihat download CSV. Nah, sekarang sudah ada nomornya ya, nomor 1, 2, 3, ini Ahmad, Budi, Charlie, kelasnya ini. Langsung dibagi. Nah, sekarang kita tambahkan header ya. Kalau misalkan mau ada header boleh isikannya ini nomor, nama, kelas. Kita kembali ke kode. Oke, ingat untuk header ini tidak nge-looping ya. Berarti disimpannya itu di luar looping dan berada di atas. Nah, di sini aja nih. Tap right. My file. Dan kita hapus ini semua. Harus memakai tanda petik ganda ya biar nanti ada new line-nya itu ikut diartikan. Yang pertama nomor, koma,
nama mahasiswa, koma, dan kelas. Kita tambahkan new line. Simpan. Kita reload. Kita download CSP. Nah, sekarang sudah ada headernya. Nomor, nama mahasiswa, kelas. Kita close. Nah, sekarang kita filter ya. Filter by nama. Untuk filter by nama, cukup kita tambahkan saja sebuah form. Filter, titik 2, input. Name-nya misalkan nama ya. Atau keyword aja, keyword. Nah, gitu aja. Dan kita tambahkan button filter. Reload. Nah, jadi kayak gini ya, kita filter, misalkan namanya misalkan Ahmad, filter, nanti yang keluar cuman si Ahmad saja. Nah, kita memakai metodenya mau apa nih? Apa get, apa post? Kalau misalkan get, di sini di atasnya ada gini ya. Kalau post, ya terserah. Kita Pyin akan coba pakai get. Nah, ini keyword, kita tangkap keywordnya. Paling atas, keyword. Jika telah terset variabel get dengan indeks keyword, maka kita isi dengan variabel get keyword. Jika tidak, kita kosongkan. Kita tambahkan ke sini, tambahkan SQL where nama mahasiswa, like, persen, di dalamnya ada keyword. Oke, simpan. Kita balik lagi ke sini, reload dulu. Nah, kita cari Ahmad, ini udah terfilter ya. Nah, udah tuh. Filter lagi. Ini Budi, filter. Oke, sekarang kita akan mendapatkan data yang Budi saja. Kita tinggal download CSP. Oke, sekarang sudah dapat datanya Budi saja. Silakan PDF-nya seperti itu, dicontek aja. Nanti kalian bisa ke sini ya. Selain crew system dapat difilter by, tapi kalian harus menambahkan nanti ya. Tambahkan by kelas, by prodi. Di 3. Barusan Pak In nyontohin cuman by nama saja. Dan hasil filtering dapat di-download as file CSP. Kalian bisa nanti submit ke sini. Nah,